Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara interaktif ya dengan host kita. Terima kasih karena tadi pertama diminta untuk perkenalan diri. Saya akan mulai. Nama saya Misdah ya, tanggal lahirnya tempat dan tanggal lahir di Sarangburung Kolam. Tanggal 1 Februari 1970. Sarangburung Kolam itu berada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Jawai. Nah, kemudian untuk unit kerja YAIN Pontianak dengan bidang keahlian manajemen pendidikan. Nah, alamat saya saat ini berada di Jalan Arteri Spadio, Komplek Duta Bandara, Blok D1 nomor 5. Nah, untuk pendidikan terakhir mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang terakhir kedua saja, S2 dan S3 Universitas Negeri Jakarta. Untuk S2-nya di tahun 2007 dan S3 2013. Untuk beberapa pengalaman dari pengalaman jabatan akademis dan pengalaman yang lain. Untuk pengalaman akademis ada 3. Yang pertama, saya pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana YAIN Pontianak masa jabatan 2014-2018. Kemudian diberikan amanah kembali untuk menjadi Direktur Pascasarjana YAIN Pontianak masa jabatan 2018-2022. Dan alhamdulillah mendapatkan amanah juga dari Bapak Menteri Agama waktu itu untuk menjadi PLT Rektor YAIN Pontianak tahun 2020. Nah, untuk pengalaman profesional mungkin bisa saya sampaikan di sini. Ada poin yang saya sampaikan di sini. Pertama, Ketua Angkatan 1 Taplai KBS Provinsi Kalimantan Barat Lemhanas RI tahun 2015, kemudian sejak 2012 sampai 2018 saya punya pengalaman di kepemiluan sebagai sekretaris dan ketua, juga ketua di tim sel Bawaslu dan KPU baik kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian masih di bidang kepemiluan di tahun 2015 sampai 2018 saya dipercaya untuk menjadi ketua tim pemeriksa daerah ya. Ketua tim pemeriksa daerah Kalbar DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI ya, DKPP RI. Nah, untuk pengalaman bidang profesi, saya sampai saat ini masih menjadi ketua bidang pendidikan ya, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen angkatan 2023-2008 ya, masa jabatan 2003-2008. Dan sebagai informasi terakhir dari sejak 2020 sampai sekarang saya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi narasumber, masih aktif menjadi narasumber di program dialog publik TVRI Kalimantan Barat. Seperti itu mungkin secara singkat saya bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Jika Ibu terpilih menjadi Rektor YAIN Pontianak, apa visi besar dan misi utama yang akan Ibu jalankan selama 4 tahun ke depan? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan inti dari program ini tentunya ya. Kalau ditanyakan visi besar saya ketika dipercaya untuk menjabat sebagai rektor masa jabatan 2026-2030, visinya adalah akselerasi dan penguatan terwujudnya YAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi Islam yang ulung dalam kajian riset keilmuan, keislaman, dan pengembangan kebudayaan Borneo. Itu visinya. Kemudian bicara tentang misi, ada 6 misi besar yang ingin saya wujudkan. Yang pertama adalah mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusia kampus ke arah yang lebih profesional dan adaptif. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan dan memperkuat program studi yang berorientasi penerapan moderasi beragama sebagai salah satu capaian kerangka Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga bisa saya sampaikan di sini, penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian untuk menopang transformasi sosial ke arah yang lebih baik tentunya. Kemudian yang keempat, membangun dan mengembangkan pelayanan administrasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Itu misi saya yang keempat. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan peran alumni dan hubungan dengan para pemangku kebijakan atau stakeholders
dalam upaya mewujudkan visi kampus IAIN Pontianak khususnya dalam moderasi beragama. Kemudian yang kelima, membangun serta memperkuat jaringan internasional yang lebih terprogram dan terencana. Menurut saya 6 poin itu yang menjadi misi yang akan diwujudkan dari visi yang saya sebutkan di atas tadi. Mungkin. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana strategi dan langkah konkret Ibu untuk mewujudkan transformasi kelembagaan dari IAIN Pontianak menjadi UIN Pontianak? Nah, pertanyaan ini juga sangat signifikan dengan tujuan kita bersama ya sebagai warga kampus IAIN Pontianak. Dan transformasi menuju UIN ini adalah cita-cita besar kita tentunya. Nah, menurut saya sebenarnya IAIN Pontianak sini sudah memiliki modal yang kuat. Nah, modalnya adalah kita adalah satu-satunya PT KIN terbesar di Kalimantan Barat. Nah, ini menjadi modal besar utama menurut saya. Nah, tapi kuncinya untuk mencapai UIN itu ada tiga kunci atau keyword yang sangat urgent, dan ini harus kita betul-betul terapkan gitu. Dan kalau ini memang tidak kita miliki, tujuan ini bisa tidak terwujud gitu. Apa 3 kunci itu? Yang pertama adalah integrasi keilmuan. Kedua adalah syarat administrasi, dan yang ketiga adalah restu politik. Nah, dari 3 ini menurut saya menarik untuk disampaikan ke publik bahwa sesungguhnya IAIN Pontianak betul-betul memiliki semangat yang kuat ya untuk menuju 3 kunci ini agar bisa beralih status atau bertransformasi dari IAIN menuju UIN. Nah, terkait dengan syarat administrasi ya, penuhi syarat administrasi. Karena ini apa? Karena ini kunci masuk gitu. Syarat administrasi ini kunci masuk. Dan kita tahu bahwa kalau kita ingin uraikan syarat administrasi ini tentu tidak bisa sebentar kita menguraikannya. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama mungkin terkait dengan akreditasi institusi. Nah, ini kunci masuk kita ini dari segi administrasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua mungkin jumlah prodi, kemudian jumlah prodi keagamaan dan jumlah prodi umum. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga syarat administrasi dari jumlah mahasiswa mungkin gitu. Kemudian dosen yang memiliki kualifikasi strata 3 atau S3, guru besar, dan jurnal tentunya. Nah, ini syarat-syarat administrasi yang mungkin menurut saya menjadi PR besar bagi kampus. Nah, khususnya IAIN Pontianak sepertinya ini sudah terpenuhi ya secara administrasi gitu. Dan kita tahu bahwa ini proses transformasi IAIN Pontianak menuju ini kan sudah ada progresnya gitu. Dan itu mungkin nanti dalam diskusi lain kita bisa bicarakan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan integrasi keilmuan tadi yang saya sampaikan di awal. Integrasi keilmuan ini menjadi penting. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa bangun paradigma ruh UIN gitu. Kita bangun paradigma ruh UIN. Nah, UIN Pontianak harusnya punya ciri khas ya, punya ciri khas luar biasa gitu ya. Nggak harus hanya copy paste gitu ya dengan UIN-UIN yang lain. Kita punya ciri khas tersendiri gitu. Sebagaimana di visi tadi saya sampaikan itu. Nah, sehingga usulan konsep yang bisa saya sampaikan di sini begini, integrasi Islam dan kearifan Borneo ini ya, yang tadi juga masuk dalam misi saya. Nah, secara konkret saya bisa uraikan 3 hal di sini. Yang pertama, epistemologi gitu. Nah, secara epistemologi, integrasi ilmu tafsir umpamanya plus ilmu lingkungan lahan gambut umpamanya gitu. Secara epistemologi ya. Nah, jadi kalau ini kita bisa terapkan, ini akan menjadi rujukan nasional gitu. Bagaimana integrasi ilmu tafsir Al-Quran dan hadis gitu, menjadi punya nilai plus ilmu lingkungan lahan gambut. Karena kan Borneo, kearifan lokal kita secara epistemologi, wilayah kita seperti itu gitu di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kurikulum wajib di samping epistemologi, konsep yang ingin saya sampaikan adalah dari aspek kurikulum tentunya. Nah, kurikulum wajib. Kita harus memperbanyak prodi-prodi umum, umpamanya prodi biologi gitu ya.
Ini kurikulum wajibnya. Nah, kalau di prodi biologi, maka mata kuliah fikih, lingkungan, dan konservasi mangrove umpamanya gitu. Nah, ini memang secara kurikulum kita harus mendukung itu gitu ke depan. Kemudian prodi hukum. Ya kan, prodi hukum baik itu yang ada di Fakultas Syariah atau yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya. Mata kuliah hukum adat Dayak Melayu perspektif Islam. Nah, ini dari segi saya memberikan gambaran pada aspek kurikulum umpamanya. Jadi kalau di prodi hukum adat Melayu, adat Dayak Melayu perspektif Islam. Nah, jadi ada ruh di situ gitu. Kemudian semua prodi, ya kan, semua prodi di IAIN Pontianak untuk menuju Win apapun namanya nanti gitu ya. Kita bisa usulkan 2 nama mungkin di sini. Semua prodi mata kuliah Islam dan kebencanaan asap itu juga menurut saya menarik, ya. Dari segi kurikulum ya. Jadi mata kuliah Islam dan kebencanaan. Nah, yang sering bencana di Kalimantan Barat apa? Di Borneo ini apa? Kalau tidak asap kan banjir. Nah, itu harus menjadi mata kuliah di prodi. Semua prodi wajib itu. Kalau memang kita bicara tentang Borneo. Tentang kewilayahan Kalimantan Barat gitu. Nah, kemudian riset unggulan umpamanya. Saya bisa sampaikan di sini untuk riset unggulan ya. Pusat kajian halal hutan tropis umpamanya. Ya, untuk riset unggulan. Kemudian pusat studi Islam dan energi terbarukan. Ya kan? Di Kalimantan Barat. Nah, jadi pusat kajian Islam, ya, studi Islam dan energi terbarukan di Kalimantan Barat. Nah, ini sebenarnya bisa kita jual gitu. Bisa kita jual di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu kalau yang poin ketiga tadi kan strategi yang ketiga kan yang saya katakan restu politik itu. Di 3 strategi yang di awal saya sampaikan tadi. Yang pertama tadi kan integrasi keilmuan, kemudian syarat administratif dan restu politik. Nah, yang ketiga restu politik ingin saya lebih spesifik ya, ingin katakan di sini bahwa langkah politik yang harus kita gagas itu apa? Di 2006, 2007 atau 5 tahun ke depan atau apa gitu ya. Kita harus gagas itu di 2006, 2007. Nah, dukungan Gubernur Kalimantan Barat. Dukungan Gubernur Kalimantan Barat ini kita perlukan. Walaupun progresnya mungkin ini sudah dilakukan oleh IAIN Pontianak. Nah, untuk tahu lebih jauh progresnya nanti mungkin ada di diskusi lain kita bisa bahas ini gitu. Kemudian lobby ke DPR RI, ya kan, untuk Dapil Kalbar umpamanya. Banyak perwakilan kita yang ada di Jakarta, yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ya, di DPR RI. Kemudian yang sangat penting juga menurut saya adalah restu rektor gitu. Kalau rektor nggak restu nggak jalan barang ini gitu kan. Nah, restu rektor, kemudian Kemenak juga. Nah, makanya harus ada satu kata gitu. Harus ada satu kata antara tim dengan rektor dengan Kemenak, harus satu kata gitu. Nggak boleh yang satu ingin ke barat, yang satu ingin ke timur. Nah, ini nggak jalan. Kalau strategi itu jadi nggak jalan gitu ya. Nah, jadi menurut saya langkah politik yang harus kita gas tadi udah jelas ya. Kemudian perkuat prodi-prodi umum. Nah, perkuat prodi umum di samping 3 strategi tadi, perkuat prodi umum. Prodi umum dan prodi umum ini sebenarnya menjadi badannya UIN gitu. Tanpa prodi umum kita nggak bisa gitu. Ibaratnya UIN nggak punya badan gitu kan. Maka saya katakan ini sebagai badannya UIN. Nah, atau fakultas-fakultas umum gitu. Nah, sebenarnya kita sudah punya modal gitu ya untuk di IAIN Pontianak. Kita sudah punya fakultas umum seperti Eptik, FEBI gitu kan ya. Di dalamnya ada ekonomi, ada prodi-prodi secara umum gitu. Nah, kemudian kalau memang itu memungkinkan dengan waktu yang bisa kita capai, bisa kita raih, di samping modal fakultas yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa membuka fakultas Saintek umpamanya. Nah, Saintek isi prodinya apa? Bisa matematika, biologi,
prodi teknik informasi, ya kan? Nah, ini menjadi lumbung untuk mahasiswa baru. Karena prodi-prodi umum tadi itu sangat diminati gitu. Nah, oleh karena itu, di samping tadi memperkuat fakultas umum, bahkan membentuk fakultas-fakultas baru gitu, kita juga bangun lab terpadu. Nah, ini strategi yang juga tidak kalah penting dari 3 strategi utama tadi ya. Nah, membangun lab terpadu ini menjadi sebuah keniscayaan gitu. Setiap fakultas harus memiliki lab gitu. Dan lab ini terpadu secara institusi, terpadu secara prodi gitu. Nah, di samping itu juga menurut saya yang juga sangat menarik untuk dijadikan sebagai strategi dalam langkah konkret transformasi IAIN Pontianak menuju UIN gitu adalah tentang akreditasi gitu. Nah, akreditasi prodi ini harus menuju unggul itu harus lebih dimaksimalkan. Kita tahu bahwa ada beberapa tingkatan akreditasi ya kan. Yang pertama adalah unggul, kemudian akreditasi baik sekali, kemudian baik dan tidak terakreditasi. Mudah-mudahan kita tidak sampai kepada akreditasi yang di bawah gitu ya. Nah, kita terbaru ini juga memiliki beberapa prodi yang unggul. Yang terakhir ini kita mendapatkan akreditasi unggul prodi PIAUD ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan ini prestasi yang luar biasa yang patut kita banggakan gitu. Nah, menurut saya itu mungkin beberapa strategi untuk mewujudkan transformasi IAIN Pontianak menuju UIN. Mungkin itu. Terima kasih. Apa program unggulan Ibu untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? Oke, pertanyaannya luar biasa ya, dan ini memang harus kita bedah ya, terkait bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. Sekiranya Allah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi rektor, ada poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini. Terkait Tridharma yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran ya, pendidikan dan pengajaran. Nah, saya ingin menyampaikan satu konsep menarik begini. Kelasnya hidup, lulusannya laku gitu. Kelasnya hidup, lulusannya laku. Nah, kelasnya hidup, lulusannya laku ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada yang kita bongkar gitu. Pertama mungkin terkait kurikulum. Kurikulumnya OB plus MBKM. Nah, OB itu kan Outcome Based Education. Nah, MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi kalau saya katakan OB itu adalah kurikulumnya. Kalau MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu adalah hak mahasiswa. Nah, jadi strategi dalam penguatan pendidikan dan pengajaran di Tridharma Perguruan Tinggi poin 1 itu menurut saya itu penting. Jadi soal kurikulum. Nah, lulusannya mau jadi apa? Baru susun kurikulumnya apa gitu. Jangan terbalik-balik. Biasanya kan suka kebalik tuh. Dosennya bisa, kalau model lama ya, dosennya bisa ngajar apa, baru dikasih mata kuliah apa gitu. Kalau sekarang kita basicnya adalah ke lulusan kita gitu. Ya, outcome based education ini tujuan kita adalah ke lulusan kita mau jadi apa. Sehingga kita harus betul-betul melihat, betul-betul mencermati lulusan kita mau jadi apa, baru kita susun kurikulumnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum OB itu. Berbeda dengan model kurikulum lama tentunya. Nah, konkretnya apa? Konkretnya adalah kita bongkar semua RPS, CPL, itu harus nyambung dengan skill kerja. Nah kan? RPS kita bongkar itu. Rencana pembelajaran semester dan CPL tadi. Capaian pembelajaran lulusan. Kita lihat. Nah baru kita buat
sinergisitas dia dengan skill kerja. Nah, ini pada aspek pendidikan, pembelajaran ya, pengajaran. Nah, kemudian ada strategi lain yang menurut saya ini juga sangat penting untuk mencapai tridharma perguruan tinggi yang harus kita tingkatkan di poin pendidikan dan pengajaran tadi yang saya sebut, adalah dosen praktisi harus masuk kelas. Nah, ini kadang-kadang beberapa fakultas yang saya amati di IAIN Pontianak, bahkan mungkin di perguruan tinggi lain ya, baik itu umum maupun keagamaan, umum maupun PTKI, masih belum mampu mewujudkan strategi ini dalam upaya menjadikan mahasiswa itu menjadi lulusan yang siap kerja gitu, memiliki skill kerja. Kenapa? Karena di kelas dia diajar oleh akademisi murni. Ya kan? Nah, makanya saya menawarkan dosen praktisi harus masuk kelas gitu. Nah, konkretnya 20% mata kuliah itu diajar oleh praktisi. Umpamanya CEO perbankan, ya kan? Ya, CEO bank syariah atau ada hakim PA. Nah, dan ini kan butuh MOU yang luar biasa dari pihak kampus, bukan hanya dari pihak prodi fakultas, tapi menurut saya institusi gitu. Sehingga di setiap prodi kita itu ada dosen praktisi yang masuk kelas gitu. IAIN Pontianak juga sudah melakukan itu, tapi menurut saya belum masif. Dan ini harus benar-benar jadi perhatian kita kalau kita ingin meningkatkan pendidikan dan pengajaran sebagai tridharma perguruan tinggi yang pertama tadi. Nah, jadi target kita apa gitu? Target dengan adanya strategi dosen praktisi masuk kelas itu. Nah, skor akreditasi poin dosen industri itu kan jadi naik gitu. Ya, skor dalam akreditasi untuk dosen industri tadi yang saya maksud itu kan jadi naik gitu. Sangat membantu untuk akreditasi sebenarnya dengan ada masuknya dosen-dosen industri itu tadi, praktisi. Nah, kemudian mahasiswa juga dapat networking. Kenapa? Kalau udah dosennya adalah CEO perbankan atau hakim atau praktisi lainnya lah yang terkait dengan prodi yang dia ampuh gitu, prodi yang dia ajar, mata kuliah yang dia ajar, secara tidak langsung kan sebenarnya mahasiswa punya networking gitu. Bisa-bisa karena ada dosen memperhatikan, oh mahasiswa ini punya talenta yang luar biasa, punya kemampuan, kompetensi. Bisa direkrut dia tamat, ditunggu dia tamatnya itu. Nah, ini yang menjadi perhatian saya juga gitu ya. Walaupun mungkin selama ini ada dosen-dosen, tapi mungkin outputnya tidak sampai ke situ, ngajar selesai gitu ya. Ya, yang penting ada dosen masuk, tapi outputnya tidak kita rasakan. Nah, yang menarik lagi menurut saya di pendidikan dan pengajaran ini adalah kelas kolaborasi internasional. Nah, ini mungkin agak sedikit butuh konsentrasi yang tinggi di tingkat pimpinan institusi, baik itu rektor sampai ke dekan sampai prodi gitu ya. Menurut saya ini menjadi perhatian penting dalam kelas kolaborasi internasional gitu. Nah, konkretnya begitu, satu mata kuliah di setiap prodi gitu, di setiap prodi atau di semester tertentu itu ada dosen dari luar. Nah, kita ini kan masih rumpun Melayu dengan siapa? Malaysia. Dan artinya dari bahasa kita nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada hambatan lah dengan Malaysia, Brunei gitu. Atau dengan Thailand, mungkin Thailand juga ada bahasa Melayu yang bisa kita kampus-kampus yang mungkin bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan bahasa Indonesia, dan kita juga mahasiswa kita juga bisa beradaptasi dengan bahasa mereka. Nah, sehingga ini akan nanti tugasnya itu bisa menjadi, kalau biasa mata kuliah itu kan ada tugas, ini menjadi proyek bersama gitu. Mahasiswa kita bisa mengerjakan proyek, walaupun perkuliahannya daring ya. Umpamanya mata kuliah tertentu, umpamanya perbankan syariah umpamanya. Tapi ada dosen kita dari praktisi perbankan dari Malaysia umpamanya gitu. Ya kan?
ya, dosen praktisi perbankan tapi dari Malaysia, pamannya. Atau banyak, kita tidak bisa contohkan per prodi ya, tapi poinnya adalah yang ingin saya katakan, ada kelas kolaborasi internasional ini menjadi sesuatu strategi, salah satu strategi untuk penguatan tridharma perguruan tinggi pada aspek pendidikan dan pengajaran. Nah, terkait penelitian, ya kan? Yang kedua kan penelitian. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini terkait penelitian. Di samping memaksimalkan alokasi dana penelitian di kampus gitu ya. Nah, hibah riset tematik itu menjadi penting ya. Riset hibah tematik integratif ini penting untuk kita stressing gitu ya. Kita lihat bagaimana poinnya gitu. Nah, contoh konkretnya gini, LPM, ya yang selama ini mungkin LPM, kan banyak hibah penelitian 10 juta, 5 juta gitu ya, yang outputnya itu hanya buku gitu, atau bahkan tidak ada outputnya, hanya untuk laporan aja gitu, menumpuk laporannya, tapi tidak ada outputnya. Itu stop itu yang gitu-gitu, ya. Nah, jadi ganti skemanya gitu. Ganti skema yang tadi hanya outputnya menjadi buku atau ya laporan semata untuk mencairkan dana dan sebagainya. Diganti skemanya. Umpamanya dari yang tadi 5 juta menjadi 50 juta. Ya kan? 50 juta per tim. Nah, contohnya apa? Yang diteliti itu persoalan apa? Borneo. Yang memang bisa dijual di pasar, yang outcome-nya juga bisa dirasakan gitu. Nah, bisa dalam bentuk penelitian tentang gambut umpamanya dari berbagai aspek ekonomi dan macam-macam sesuai prodi lah ya kan, sesuai disiplin ilmu dosen. Bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen umum seperti di Untan dan sebagainya. Nah, kemudian ekonomi syariah. Moderasi beragama. Nah, kalau moderasi beragama kan bisa dosen agama kita berkolaborasi dengan dosen umum umpamanya, baik internal maupun, dan itu di LPM udah banyak model-model yang bisa ditawarkan gitu. Nah, outputnya apa? Jadi bukan hanya beroutput tadi laporan atau syarat mencairkan anggaran dana, tetapi outputnya bisa sampai ke memang harus dikawal 50 juta tadi itu gitu kan. Jadi dosen punya komitmen outputnya bisa ke jurnal Sinta. Nah, atau bahkan ke Scopus. Nah, di samping itu rumah publikasi dan klinik Scopus menjadi perlu untuk dihidupkan gitu. Jadi rumah publikasi dan klinik Scopus. Jadi tidak terkesan setiap dosen bekerja sendiri-sendiri untuk mencari klinik Scopusnya gitu ya. Dengan tidak terprogram, tidak masif gitu, sehingga siapa yang mampu dari aspek kemampuan kognitif dan finansial dia yang berhasil gitu. Nah, kampus harus hadir itu gitu. Buatkan secara resmi rumah publikasi dan klinik Scopus. Karena memang itu menurut saya hampir setiap dosen punya impian itu gitu ya, untuk mewujudkan itu. Nah, terkait tridharma yang terakhir tadi apa? Pengabdian. Oke. Nah, pengabdian ini ada pernyataan yang ingin saya ungkapkan terkait pengabdian biar selalu ingat gitu ya. Kita ngampus tapi ngerasa di masyarakat. Ngampus tapi ngerasa di masyarakat. Itu kan moralnya di pengabdian itu. Dia ngampus tapi ngerasa di masyarakat, berada di masyarakat. Nah, sehingga kita harus betul-betul meningkatkan pengabdian pada masyarakat itu berbasis penelitian. Jadi seluruh tridharma ini saling terkait gitu. Bagaimana pengabdian tapi masih bersinergi dengan tridharma yang kedua, penelitian. Nah, memang menurut saya di aspek pengabdian ini mungkin setiap dosen memiliki skill masing-masing gitu ya. Ada dosen yang mungkin konsen pada aspek pengabdian, ada yang juga yang penting ngajar gitu, yang penting neliti, pengabdian udah gitu. Padahal dia lupa, dia bisa pengabdian berbasis penelitian loh.
pengabdian berbasis riset. Itu dia bisa lakukan. Nah, ada beberapa konsep yang ingin saya sampaikan di sini sebagai salah satu calon rektor masa jabatan 2006-2030, 2006-2030. Desa binaan tematik. Ya kan? Desa binaan tematik 5 tahun. Nah, angkat 5 desa, 5 desa binaan, jadi 1 desa 1 prodi. Nah, prodi kita kan udah banyak tuh, setiap fakultas udah banyak prodinya. Nah, 1 desa 1 prodi, kontrak selama 5 tahun. Jadi bukan selesai nanti pengabdian langsung nggak ada follow up gitu. Jadi kita harus betul-betul ada kontrak yang dilakukan gitu. Nah, makanya kalau satu prodi, umpamanya contoh ya, ekonomi syariah umpamanya, dia memiliki 1 desa binaan menjadi desa wisata halal umpamanya. Satu contoh. Nah, outputnya apa? Bukan hanya sekedar, dia harus outputnya juga sama tadi dengan penelitian. Jadi pengabdian berbasis pengabdian, outputnya juga ke jurnal, Sinta dan lain sebagainya. Syukur bisa sampai ke Scopus gitu. Nah, ada satu lagi di aspek pengabdian ini di samping desa binaan yang ingin saya tawarkan di sini adalah program dosen pulang kampung. Nah, ini selama ini dosen pulang kampung ya memang hanya pulang untuk cuti gitu. Tapi bagaimana program ini? Program dosen pulang kampung dia memiliki output gitu. Bekali dia dengan outputnya. Outputnya apa? Ya itu tadi, pengabdian. Nah, dia bisa balik umpamanya ke kampung, pulang kampung ya dengan surat tugas tentunya. Surat dari LPM ya untuk melakukan pengabdian. Nah, umpamanya 2 minggu per tahun gitu umpamanya. Jadi tiap tahun dia boleh pulang, tapi ada outputnya. Outputnya itu tadi berbasis riset. Nah, jadi umpama apa yang bisa dilakukan oleh dosen tersebut? Dia bedah, gitu, apa masalahnya di desanya. Saya umpamanya, saya di desa Sarang Burung Kolam, kan kampung saya di situ, di Sambas. Nah, saya berada 2 minggu ditugaskan oleh kampus, gitu ya, untuk melakukan pengabdian. Nah, saya harus mencari apa masalah di desa saya. Dan apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya identifikasi masalah, tetapi juga bisa mencarikan jalan keluar. Oh, ini caranya begini, apa yang harus dilakukan. Dan bila perlu output itu sampai bisa menjadi sebuah produk kebijakan untuk pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi gitu. Nah, yang paling dekat tentu pemerintah kecamatan ya kan. Nah, targetnya apa sebenarnya? Kalau ada program dosen balik kampung itu, targetnya 1 di samping tadi ya. Kalau tadi kan boleh katakan outputnya, targetnya apa? Citra kampus kita itu makin kuat di akar rumput. Mahasiswa kita ini kan juga banyak dari kampung-kampung, dosennya juga orang kampung dari kampung-kampung gitu. Makin dosen masuk ke desanya masing-masing, pertama citra kita. Kemarin itu ibu itu, bapak itu dosen mana? Dosen ini dia balik 2 hari ini. Jadi setiap dosen-dosen baik di lingkungan kita pun dosen lain, ketika balik citra kita sebenarnya makin naik gitu. Sampai ke akar rumput. Oh, kamu kuliah di sini aja tuh kemarin dosennya biar seperti ibu ini, seperti bapak ini, dia bisa jadi dosen di IAIN Pontianak, dia bisa jadi dosen di UIN dan sebagainya. Nah, itu jadi sebenarnya promosi gitu. Target kita itu sebenarnya ada branding di situ gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait pengabdian yang menurut saya ini penting adalah hilirisasi gitu. Hilirisasi produk pengabdian ini harus muncul. Nah, hilirisasi produk pengabdian, konkretnya gini, hasil dari KKL umpamanya. Mahasiswa kan KKL, ada KKL mahasiswa kan. Nah, untuk mahasiswa KKL itu harus ada produknya. Jadi jangan hanya untuk pengabdian ini bukan hanya mahasiswa diminta untuk buat laporan, untuk bahan akreditasi prodinya, umpamanya seperti itu, atau akreditasi institusinya. Bukan hanya di situ gitu, bukan hanya berbasis bagaimana dia membuat laporan, tapi dia KKL itu juga wajib jadi sebuah produk.
Saya kebetulan mengajar di salah satu mata kuliah itu kewirausahaan pendidikan gitu. Saya pernah menyampaikan soal program KKL ini, jangan hanya berbasis laporan, tapi Anda bisa menjadi pionir di situ gitu. Bagaimana bisa KKL tahun ini bersinergi dengan KKL berikutnya, tentu dengan tadi itu konsep desa binaan bersinergi gitu ya, bersinergi lagi dengan dosen pulang kampung gitu kan. Nah, ini program-program yang menurut saya jadi tapi harus jelas gitu, produknya harus jelas. Nah, produknya apa kalau dari KKL contohnya? Dia bisa menjadi sebuah modul umpamanya. Atau dia bisa menjadi aplikasi atau HKI. Ya, hak kekayaan intelektual. Jadi semua kegiatan itu harus berbasis produk pada aspek pengabdian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak di tengah persaingan PTKIN dan PTS? Ini pertanyaan menarik ya, ini pertanyaan terakhir ya. Dan menurut saya ini sangat penting untuk dijawab, dan saya ingin menawarkan beberapa konsep ya yang bisa mungkin untuk menjadi acuan kita ke depan gitu, supaya animo calon mahasiswa kita ini makin berpusat kepada kampus kita gitu ya, IAIN Pontianak. Dan ini memang menurut saya bukan hal mudah, tetapi harus serius. Bukan berarti karena dia sulit untuk kita raih, bukan berarti kita harus tidak benar-benar secara tanggung jawab untuk melakukan misi ini gitu. Terkait animo mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak ini, kalau menurut saya pertama begini, PTKI termasuk IAIN Pontianak ini beda dengan kampus umum gitu. Kalau ada anak yang milih kuliah di PTKI, pasti dia yang dicarinya ada 2 hal. Yang pertama, ilmu agama yang kuat, itu pertama. Yang kedua, prospek kerjanya jelas gitu. Kalau salah satu dia tidak temukan, kalau salah satu dia tidak dapat, dia akan mencari perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi umum gitu. Nah, makanya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan animo ini. Yang pertama, bongkar stigma lulus IAIN Pontianak mau jadi apa gitu. Kita bongkar stigma ini. Lulus IAIN Pontianak mau jadi apa gitu. Nah, dan ini menjadi PR besar. Tidak hanya bisa dijawab dengan ceramah saja gitu ya. Tetapi harus dijawab dengan bukti. Kita harus jawab dengan bukti, bukan hanya ceramah. Untuk bongkar stigma ini gitu. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah branding agama plus profesi. Agama plus profesi. Ada branding kita itu gitu. Nah, kemudian jangan lagi kita, baik para dosen atau alumni gitu, jualan tentang kampus akhirat gitu kan, biasa begitu. IAIN Pontianak identik dengan kampus akhirat. Jangan itu yang kita jual gitu. Tetapi bagaimana kita menjual, branding kita adalah kampus ulama plus profesional. Kampus untuk menciptakan, mencetak ulama, cendekiawan muslim, tetapi juga memiliki tingkat profesionalitas. Ini yang penting. Nah, contoh umpamanya kita bisa buat tagline ya. Hafal Quran plus jago digital marketing. Contoh. Nah, tagline itu jangan dianggap sepele loh. Ini kan kita sedang menjual sesuatu yang ingin masyarakat lihat, masyarakat pantau untuk bisa terjadi keinginan gitu, supaya mereka menuju kampus kita untuk menguliahkan anaknya atau dia kuliah di IAIN Pontianak. Nah, jadi hafal Quran
plus jago digital marketing. Nah ini kan nilai plus agama dan skill gitu ya. Nah kemudian yang sangat penting juga menurut saya dari bongkar stigma tadi itu, pamer lulusan yang sudah berhasil. Umpamanya dia sudah berhasil bekerja di BUMN atau CPNS. Nah, jadi alumni-alumni kan prodi pasti kenal ya dengan alumninya masing-masing. Ini urusan prodi lah gitu ya. Nah, panggil yang sudah berhasil, panggil yang sudah sukses. Nah, mereka suruh buat ini. Ya, buat kayak konten-konten alumni gitu. Bila perlu setiap prodi ada konten khusus alumni. Difasilitasi oleh prodi. Kan Anda sedang menjual ini. Bagaimana prodi Anda tetap diminati. Nah kalau ada prodi yang adem, anteng, ya siap-siap ditinggalkan. Sekarang persaingannya era digital. Nggak bisa Anda diam di tempat. Mengajar selesai, nggak bisa. Harus kreatif prodi-prodi itu gitu. Nah kemudian dalam upaya kita untuk membongkar stigma tadi itu, mau lulus YN Pontianak mau jadi apa, kita bongkar dengan kerjasama industri halal umpamanya. Makanya kita harus melakukan MOU dengan umpamanya BSI, ya lembaga amil zakat, ya kan. Kemudian juga mungkin travel umroh, MOU dengan lembaga-lembaga UMKM atau apa. Nah ini menurut saya penting sehingga animo itu semakin gencar kita mempromosikan dan berupaya untuk membongkar stigma lulus YN Pontianak menjadi apa, itu insya Allah saya yakin betul kalau memang ada kerja keras kita akan berhasil. Nah, satu lagi yang mungkin kadang dianggap sepele tapi efeknya ke masyarakat itu besar. Sepele, sederhana, tulis di brosur. Kan setiap promosi itu kan pasti ada brosur ya. Tulis di brosur kita, magang dijamin di Bank Kalbar Syariah umpamanya. Nah kalau itu kita buat, nah saya yakin orang tua itu langsung tenang. Oh anak saya kalau di prodi ini akan magang di sini. Anak saya. Jadi setiap prodi harus ada brosur-brosurnya itu harus meyakinkan. Nah begitu juga dengan prodi yang lain seperti di PAI, ya kan, atau PIAUD atau apa, semua fakultas-fakultas yang ada di YN Pontianak ini harus berlomba-lomba untuk meningkatkan promosinya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian strategi kedua tadi kan yang pertama kita bongkar stigma ya. Lulus YN Pontianak mau jadi apa tadi kita sampaikan tadi. Nah, yang kedua di samping itu kita harus melakukan digital dakwah. Nah, strategi keduanya kita melakukan digital dakwah. Anak Gen Z sekarang nih, ya boleh saya katakan begitu, anak Gen Z sekarang yang dicarinya itu HP. Dia mencari di HP, bukan mencari di spanduk, bukan mencari di baleho, tetapi mencari di HP. Oleh karena itu digital dakwah ini harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan gitu. Nah konten-konten ngaji dan life skill, ngaji plus life skill itu harus makin banyak itu. Dilakukan oleh siapa ya? Pihak kampus dan para alumni harus lebih gencar itu gitu. Kemudian virtual pesantren experience umpamanya. Jadi kegiatan-kegiatan ini menjadi sebuah program ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Oh nanti YN Pontianak itu ada virtual pesantren experience-nya loh. Ayo kita lihat ya, gitu. Jadi digital dakwahnya itu menarik gitu. Kemudian ada webinar-webinar. Nah, jadi cari berkah ala alumni, umpamanya webinar cari berkah ala alumni. Setiap prodi punya alumni. Ayo kita webinar di situ. Memang harus ada niat yang kuat dari setiap prodi untuk selalu memiliki hubungan gitu ya dengan para alumni. Yang terjadi sekarang kan biasanya alumninya kemana, prodinya jadi apa, dia jadi lupa. Kadang-kadang balik ke kampus bukan sesuatu yang cintanya terhadap alma maternya jadi hilang gitu. Ini kita bangkitkan itu dengan pemberdayaan para alumni. Dan skor alumni menurut saya dalam akreditasi itu juga sangat lumayan gitu poinnya. Nah kemudian
produk-produk prodi. Ini strategi yang ketiga menurut saya, tadi di samping bongkar stigma tadi, kemudian tadi digital dakwah, dan strategi yang ketiga adalah produk prodi. Produk prodi ini menurut saya dibuat, kalau dalam bahasa gaulnya itu secular friendly gitu ya. Prodi-prodi itu dibuat dalam tanda petik ya, dalam tanda petik secular friendly. Apa konsepnya gitu? Jadi yang pertama kita rebranding nama prodi. Kalau ini sudah dilakukan oleh kampus kita di IAIN Pontianak gitu ya. Nah, contoh umpamanya Prodi Ahwal Syasyiah. Itu kan bahasanya bahasa Arab gitu ya. Prodi Ahwal Syasyiah. Nah, kita rebranding nama prodi itu menjadi apa? Hukum Keluarga Islam dan konsultan konsultan syariah. Nah, jadi nama prodinya tapi ada plus konsultan syariah itu menjadi penting gitu. Awalnya kan Ahwal Syasyiah. Jadi hukum keluarga Islam dan konsultan syariah. Itu salah satu contoh. Nah, PAI juga bisa menurut saya itu. PAI juga bisa kita rebranding nama prodi. Awalnya PAI bisa kita pakai menjadi Pendidikan Agama Islam dan teknologi pembelajaran. Jadi ada kata teknologi pembelajaran. Jadi PA Islam ini kan PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita rebranding menjadi Pendidikan Agama Islam plus teknologi pembelajaran. Nah, itu kan ada sedikit ya, padahal secara substansi sama itu gitu. Nah, begitu juga dengan IAT umpamanya. Nah, IAT ini kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada lagi kita branding di situ, rebrandingnya ilmu Al-Quran dan tafsir digital. Nah, itu. Jadi kita harus berani membongkar ini semua sehingga kita dapat nilai jual gitu ya. Sebenarnya secara substansi sama, tapi kedengarannya lebih kerjable. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya selain rebranding nama prodi yang tadi saya sampaikan sebagai strategi produk prodi, ada satu hal lagi yang mungkin menurut saya ini penting untuk kita lakukan adalah nilai jual kita tentang sertifikasi ganda. Nah, jadi mahasiswa IAIN Pontianak sertifikat gandanya begini. Di samping dia dapat gelar ya, umpamanya gelar SPD, gelar SAG umpamanya untuk Fakultas Usuluddin dan Adab dan Dakwah ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Gelarnya kan SAG tuh. Tapi dia punya nilai plusnya apa? Dia mendapatkan sertifikat mediator LSP atau BNSP. Nah, LSP itu kan lembaga sertifikasi profesi, ya, lembaga sertifikasi profesi. Dan BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, nilai tambahnya itu. Ini sebenarnya nilai jual kampus yang umumnya tidak dimiliki oleh kampus-kampus umum gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga strategi sertifikasi ganda dalam wujud rebranding nama prodi, rebranding prodi ini menurut saya itu menjadi mantap untuk kita kembangkan gitu. Nah, selanjutnya jemput bola ke basis-basis massa. Jemput bola ke basis massa ini kalau IAIN Pontianak itu kan ada 3 tempat sebenarnya. Untuk IAIN Pontianak ya. Ada 3 tempat. Yang pertama ada pesantren, kedua madrasah aliyah,
dan yang ketiga adalah rohis, ya, yang ada di SMA, SMK gitu ya. Nah, sehingga menurut saya ini kita harus betul-betul jemput bola ke situ gitu. Nah, yang menarik juga adalah roadshow. Roadshow IAIN masuk pesantren umpamanya. IAIN masuk sekolah. IAIN gandeng rohis di SMA, di SMK. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga kita tidak hanya sekedar menyebarkan selebaran gitu atau apa. Tapi kita juga harus betul-betul lebih dari hanya sekedar menyebarkan brosur, tapi buat kegiatan. Nah, kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Ke 3 tempat yang kita sebutkan tadi, pesantren, madrasah aliyah dan rohis SMA. Pertama, bisa dalam bentuk bedah kitab modern. Kalau anak-anak sekolah tuh senang tuh kalau dibuat kegiatan-kegiatan dari kampus begitu, apalagi kalau gratis gitu kan. Kemudian ada lomba kaligrafi digital gitu. Sekarang kan eranya seperti itu. Jadi jangan hanya sebar-sebar brosur aja gitu. Kemudian ada tryout SMBT gratis. Nah, saya yakin kalau itu kita lakukan, lumbung-lumbung mahasiswa kita itu akan tertarik untuk masuk ke IAIN Pontianak gitu. Kalau dibicara tentang animo ini. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan sebagai salah satu strategi untuk menarik animo masyarakat, ya, calon mahasiswa supaya bisa masuk ke PTKIN kita di IAIN Pontianak. Yang penting lulus dulu kan tentunya. Beasiswa, dapat beasiswa atau potongan UKT apalah namanya, potongan UKT 50% khusus bagi ketua Rois Sekalbar. Ketua Rohis Sekalbar SMK SMA. Saya yakin kalau ini digaungkan Sekalbar, orang-orang di sekolah-sekolah akan berbondong-bondong, berebut mereka untuk menjadi menjadi ketua Rohis gitu ya, untuk aktif di kegiatan Rohis. Nah, sebenarnya ini dianggap seperti sesuatu yang mudah, sederhana gitu ya. Asal kita mampu memberikan syarat khusus bagi ketua Rohis. Syaratnya apa? Dia bisa mendapatkan potongan UKT umpamanya atau dapat beasiswa dari kampus atau apa. Syaratnya apa? Dia harus menjadi duta kampus. Tentunya duta kampus IAIN Pontianak gitu. Jadi ada kita mendapatkan keuntungan dari segi promosi IAIN Pontianak, dan dia juga mendapat keuntungan dari aspek bantuan studi untuk mendapatkan potongan UKT. Nah, ini murah. Memang kesannya murah, tapi efeknya saya yakin efeknya masif. Mungkin itu dari pertanyaan terakhir yang disampaikan tadi. Ada beberapa poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bukan hanya bisa didiskusikan tetapi juga bisa dilaksanakan gitu. Saya yakin betul gitu, insya-Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya sebagai salah satu calon rektor IAIN Pontianak masa jabatan 2006-2030, dengan adanya program mengenal lebih dekat calon rektor IAIN Pontianak, saya berharap ini menjadi ajang edukasi kita bersama, karena kita ingin mendapatkan pemimpin untuk bisa membawa kampus ini menjadi kampus yang memiliki daya saing dan memiliki nilai jual yang tinggi di tengah masyarakat. Tentu nilai-nilai integritas, moral, dan kejujuran yang tentu harus kita pegang teguh, dan transparansi tentunya kita berharap bisa terwujud dengan pemilihan rektor IAIN Pontianak kali ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.